Sebelumnya di Lost. Belum membersihkannya, ia langsung memanggil pria itu yang tak jauh dari sana untuk membersihkan noda darah di dinding tersebut. Si Kevin pun datang menghampiri, tapi yang muncul adalah sosok seseorang yang tidak asing lagi di mata kita. Ya, Michael. Said cukup tercengang melihatnya, tapi ia berusaha agar tidak terlihat seperti itu di depan Ray. Ngapain Michael di kapal ini dengan nama yang berbeda lagi? Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost season 4 episode 8. Melanjutkan episode sebelumnya, di perumahan The Others, John dan semua orang berkumpul, termasuk Ben. John di sana membawa Miles ikut serta. John mengungkapkan alasan ia mengumpulkan semua orang adalah untuk mengatakan tentang tujuan kelompoknya Miles ke pulau ini. Tidak hanya bertujuan untuk menemukan Ben, tetapi setelah menemukan Ben, kelompoknya Miles akan membunuh seluruh orang yang ada di pulau misteri. Di situ Miles tidak mengatakan apa-apa. Apakah itu berarti benar? Selain itu, John juga mengatakan siapakah mata-matanya Miles di kapalnya Charles. Dia adalah Michael. Michael yang dulu sempat hidup bersama mereka dan mengkhianati mereka. James dan yang lainnya tampak cukup terkejut mendengarnya. Scene berpindah ke kapal Charles. Said dan Desmond memutuskan untuk menemui si Michael yang kala itu sedang bekerja memperbaiki mesin kapal bersama satu rekannya. Said di situ berbohong dengan berkata bahwa mereka diperintahkan oleh Kapten Gold untuk membantu memperbaiki mesin kapal. Sehingga rekannya Michael pun pergi dari sana. Setelah tinggal mereka bertiga, Said langsung saja menarik badan si Michael. Dengan tegas ia bertanya apa yang Michael lakukan di sini. Said meminta Michael untuk menjelaskan dari awal bagaimana Michael bisa berada di kapal ini. Scene lalu flashback ke momen setelah Michael berhasil pulang dari pulau misteri. Ternyata dia tinggal sendirian di rumahnya. Walt tidak pernah lagi mau bertemu dengan Michael entah sebab apa. Bukannya merasakan bahagia, kini Michael merasakan hidupnya penuh derita. Di suatu malam, dengan nekat dirinya melakukan aksi bunuh Dirman dengan cara menabrakkan mobilnya sekuat mungkin ke sebuah kontainer. Tetapi ia tidak mati, malah berakhir dengan harus dirawat di rumah sakit. Sepertinya Michael terus-terusan merasa bersalah. Sehingga di rumah sakit itu ia malah berhalusinasi melihat Libby. Singkat cerita, waktu berlalu dan Michael sudah pulih. Ia terlihat mengunjungi rumah ibunya karena ingin bertemu dengan Walt. Tetapi Bu Inah tidak mengizinkan Michael untuk bertemu dengan Walt. Karena Walt saat ini merasa takut dengan Michael. Bu Inah masih gedek sama Michael yang tidak mau menjelaskan apapun. Bu Inah kan berpikir Michael dan Walt sudah meninggal dalam kecelakaan pesawat. Lalu tiba-tiba mereka pulang ke rumah tanpa menjelaskan apapun sama sekali kepada Bu Inah. Bu Inah kan jadi bingung gitu. Bu Inah juga disuruhnya jangan memanggil dengan nama asli pada Michael dan Walt. Walt juga sekarang menjadi pribadi yang sangat dingin dan tertutup. Tidak mau berbicara dengan siapapun, bahkan kepada Bu Inah pun hampir tidak pernah. Walt selalu terbangun di tengah malam menjerit ketakutan. Bu Inah selalu ada untuk menenangkan anak itu. Bu Inah sangat marah kepada Michael. Apa yang sudah Michael lakukan sehingga Walt kecil menjadi seperti itu? Jadi sampai Michael bisa menjelaskan apa yang terjadi, Bu Inah tidak akan mengizinkan Michael sekalipun untuk bertemu dengan Walt. Karena Walt pun tidak mau sama sekali bertemu dengan Michael. Michael yang sudah merasa sangat frustasi memutuskan kembali untuk bunuh Dirman. Kali ini dengan menggunakan sepucuk pistol. Ia mengarahkan pistol tersebut ke bawah dagunya dan baru saja Michael akan menarik pelatuk,
dia dihentikan oleh seseorang yang tak lain tak bukan adalah Zeke. Melihat kedatangan Zeke, Michael langsung saja berusaha membunuh pria tersebut. Terjadi pergelutan kecil di sana, namun Zeke berhasil merebut pistolnya Michael lalu menodong Michael. Si Michael pun bilang, "Tembaklah Zeke, nih tembak sekarang, aku tidak takut." Zeke lalu menurunkan pistolnya karena ia tahu mati itu adalah yang Michael inginkan. Michael merasa kesal dan marah karena menurutnya semua kesialannya ini disebabkan oleh para The Others kurang ajar. Zeke mengklarifikasi, membantah. Mereka tidak melakukan apapun kepada Walt, bahkan mengembalikannya dengan baik kepada Michael. Michael sendirilah yang kehilangan Walt. Karena ternyata Michael malah menceritakan kejadian pembunuhan Libby dan Ana Lucia kepada Walt. "Kau ini Michael bodoh sekali. Kau tidak bisa menanggung beban rasa bersalah kan? Sampai-sampai kau berbagi dengan anak sekecil itu. Dan kini kau sangat menderita dengan cara Walt melihatmu sekarang," ujarnya Zeke. Michael tak membalas apa-apa. Ia hanya bertanya apa yang Zeke inginkan sampai jauh-jauh menemuinya. Zeke lalu menjawab The Others membutuhkan bantuan Michael. Mendengar hal itu, Michael segera menolaknya mentah-mentah lalu pergi. Zeke mencoba berbicara dengan Michael bahwa Michael tidak akan bisa bunuh Dirman karena Pulau Misteri tidak akan membiarkannya. Tak peduli seberapa banyak Michael mencoba, itu tak akan pernah terjadi sebab Michael memiliki tugas yang harus dilakukan. Bahkan Zeke mengembalikan pistolnya Michael sambil bilang, "Cobalah sendiri kalau kau tidak percaya Michael. Dan jika kau berubah pikiran, temui aku di bla 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 bla." Alamatnya kita samarkan ya guys, takutnya nanti Bang Sam diculik The Others nih. Sesampainya di rumah, Michael kembali berniat untuk bunuh Dirman. Sudah ditempelkannya sang pistol ke kepalanya. Sambil menangis, Michael menarik pelatuk pistolnya. Tapi tidak terjadi apa-apa. Michael mengecek pelurunya masih full banyak. Pistolnya juga masih bagus. Tadi sempat Michael gunakan untuk menembak si Zeke, ya meskipun tidak kena. Michael hendak mencobanya lagi, tapi tiba-tiba di televisi ditampilkanlah sebuah berita tentang penemuan reruntuhan puing pesawat Oceanic 815. Berita itu baru muncul di TV. Michael tentu saja sangat terkejut. Bagaimana itu bisa terjadi? Michael pun memutuskan untuk menemui Zeke untuk menanyakan hal tersebut. Zeke jelas mengatakan bahwa puing pesawat tersebut dan jenazah-jenazahnya adalah palsu. Seseorang bernama Charles Widmore lah yang sudah mengatur semua itu. Dengan kekayaannya yang sangat banyak, tidak mustahil bagi seorang Charles untuk membuat skenario gila tersebut. Lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah Charles tidak ingin ada siapapun yang menemukan letak pesawat Oceanic 815 yang asli kecuali dirinya. Zeke yakin saat ini Charles sudah menemukan koordinat Pulau Misteri. Mereka juga tahu bahwa Charles sudah menyewa orang-orang untuk dikirimkan ke pulau. Jadi Zeke meminta bantuannya Michael untuk menyusup ke kapal orang-orang itu. Michael langsung menolak dong. Nggak mau aku kalau harus ke pulau laknat itu lagi," ujarnya Michael. Zeke lalu berkata, "Kau salah paham Michael. Kau naik ke kapal itu bukan untuk bekerja. Tapi kau akan naik ke kapal itu untuk membunuh semua orang di situ. Karena jika kita sampai membiarkan mereka sampai ke pulau, maka semua orang yang ada di pulau akan dibunuh oleh mereka. Semua teman-temanmu yang ada di sana Michael," ungkapnya Zeke. Inilah kesempatan Michael untuk menebus kesalahannya dengan menyelamatkan nyawa semua orang yang ada di pulau. Zeke bahkan sudah membuatkan kartu identitas palsu untuk Michael dengan nama samaran Kevin Johnson. Singkat cerita, tibalah Michael di sebuah tempat bernama Fiji, di mana di sana berlabuhnya kapal Charles. Michael bertemu dengan George di sana, melaporkan tentang dirinya yang akan bertugas sebagai petugas kebersihan kapal. Michael juga melapor pada Naomi yang bertugas mencatat data-data kru. Michael di sana disambut dengan baik. Kevin, ini ada paket yang dikirim untukmu. Nanti akan kami taruh di kamarmu ya," ujarnya Naomi. "Oke," cek si Michael teh. Di sana Zeke menelepon Michael, memberitahukan bahwa paket yang mereka kirimkan itu berisikan seperangkat alat peledak yang bisa meledakkan kapal. Michael harus meledakkan kapal tersebut, tapi harus menunggu momen yang tepat.
Zeke yakin Michael bisa melakukannya demi menyelamatkan teman-temannya di pulau. Yeah, actually I am. Well, here are a few more names for you. Got some names and faces and you're getting cold feet, huh? Kapal pun berlayar selama beberapa hari. Dalam perjalanan itu, Michael yang sedang merenung sendirian dihampiri oleh Frank yang mengajak berkenalan. Setelah berbincang-bincang agak lama, di situ Frank mulai mengungkapkan sesuatu. Michael, aku akan memberitahumu sesuatu yang sangat konspirasi. Kau tahu kan tentang puing-puing pesawat Oceanic 815 yang sudah ditemukan itu? Itu adalah palsu, Michael, jelasnya Frank. Frank mengungkapkan bahwa ialah yang pertama kali menyadari hal itu dan dia memberitahukannya kepada Charles. Charles ini mempercayaiku, Mike, dan kami percaya puing pesawat Oceanic 815 masih ada di luar sana. Bayangkan saja bagaimana hebatnya jika kita bisa menemukan para penumpang pesawat yang masih hidup dan berhasil menyelamatkan mereka, ungkap Frank. Perkataan Frank itu tentu saja membuat Michael menjadi kepikiran. Keterangan yang ia dengar dari Frank dan dari Zeke ini sangat bertolak belakang. Kata Zeke, Charles lah yang sudah mengatur puing palsu pesawat Oceanic. Sedangkan Frank berkata seakan Charles ini tidak tahu menahu mengenai puing palsu pesawat. Jangan-jangan benar. Tim kapal ini justru mau menyelamatkan orang-orang di pulau dan Ben tidak mau hal itu terjadi. Dan Ben mencoba memanipulasi Michael. Tapi di suatu hari Michael melihat Cammy dan kawan-kawan tampak asyik bersenang-senang bermain dengan senjata api. Seolah-olah senjata-senjata itu hanyalah mainan. Membuat Michael langsung menanyakannya kenapa mereka membawa senjata api. Bukankah misinya adalah melakukan penyelamatan? Mendengar pertanyaan itu, Cammy dan kawan-kawan menatap sinis. Bukannya menjawab, Cammy malah berkata, "Hei Kevin, bukankah kau harus mengepel sesuatu? Pergilah sana, jangan ganggu kami." Kini Michael kembali yakin bahwa tim kapal ini datang untuk membunuh. Buktinya mereka membawa senjata api. Buat apa coba ya kan? Michael dengan segera ia membuka paket bomnya. Kemudian Michael diam-diam pergi membawa bom tersebut ke ruang mesin kapal. Dengan memantapkan diri seyakin mungkin, Michael memasukkan pin lalu menekan tombol eksekusi bom. Michael memejamkan matanya saat peralatan bom itu mulai menghitung mundur. Tapi setelah mencapai angka 0 pun tidak terjadi apa-apa. Malah muncul sebuah surat di sana. Dan ketika dibaca oleh Michael, tulisannya adalah belum saatnya. Seketika Michael ingin berkata kasar. Di hari lainnya, Michael termenung sambil memainkan sebuah bola kasti. Seseorang mengetuk pintu. Dia adalah George. Mengatakan kepada Michael bahwa ada seseorang yang menghubungi Michael di radio. Dia adalah Walt, kata George. Sontak Michael buru-buru pergi ke sana. Benarkah Walt putranya akhirnya menghubungi dirinya? Di situ George memberikan privasi untuk Michael dengan meninggalkan Michael seorang diri di ruang komunikasi. Dengan semangat Michael menjawab telepon. "Walt, ini ayah Walt," katanya. Tapi Michael harus menelan kekecewaan karena ternyata yang menghubunginya adalah Benjamin. Sontak Michael langsung ngedumel. Jangkrik kau Ben. Kau membujukku untuk meledakkan kapal tapi peralatan bomnya malah lelucon mainan. Ben, kurang ajar kau mempermainkanku, hah? Cek si Michael. Benjamin lalu menjelaskannya. Michael, di kapal itu ada orang-orang yang tak bersalah juga. Mereka tidak tahu bahwa atasan mereka adalah monster. Tentang peralatan bom itu, aku hanya harus menunjukkannya kepadamu perbedaan antara Charles dan aku. Saat aku berperang, aku akan melakukan yang harus kulakukan untuk menang. Tapi aku tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah, jelasnya Ben. Michael lantas menanyakan tentang Ana Lucia dan Libby. Mereka orang yang tidak bersalah. Mendengar itu, Ben langsung memotong. Ana Lucia dan Libby, kau yang membunuh mereka, Michael? Tidak ada siapapun yang menyuruhmu untuk melakukannya. Tapi kami tidak menyalahkanmu. Kami menawan putramu. Apa yang tidak akan dilakukan seorang ayah untuk putranya kan? Kata Ben. Ben meminta Michael untuk menyusun daftar nama setiap orang yang berada di kapal tersebut. Saat Ben menelepon lagi, Michael harus menyerahkannya. Dan nanti saat waktunya tepat,
Michael harus menyabotase kapal tersebut. Dengan begitu, kapalnya tidak akan bisa sampai ke pulau dan teman-temannya Michael akan aman. Flashback berakhir, begitulah ceritanya. Said dan Desmond mendengarkan dengan seksama. Tetapi di situ Said langsung menyerang Michael, menahannya lalu membawanya pada Kapten Gold. Said pun memberitahukan semuanya kepada Kapten Gold. "Kapten, dia bukanlah Kevin, dia adalah Michael, seorang pengkhianat yang dulu sempat bersama kami. Dia merupakan salah satu penumpang Oceanic 815 juga. Dan dialah penyabotase kapalmu, Kapten," ungkap Said. Kapten Gold sungguh tidak menyangka akan hal itu. Scene berpindah. Di perumahan The Others, Ben berbicara dengan Alex, Carl, dan Daniel. Ia memberitahukan tentang sebuah tempat yang sangat tersembunyi dan aman yang disebut Kuil. Kesanalah para anggota The Others yang tersisa pergi. Ben ingin agar Alex juga ke sana, karena di sini akan sangat berbahaya. Pasukan Charles menginginkan dirinya. Jika pasukan Charles sampai tahu bahwa Alex adalah putrinya, maka kemungkinan mereka bisa memanfaatkan Alex untuk mendapatkan Ben. Ben tidak ingin itu sampai terjadi. Jadi Ben ingin agar Alex pergi ke tempat yang sangat aman. Di situ Ben memberikan peta menuju ke kuil. Carl lalu bertanya jika tempat itu memang aman, kenapa semua orang tidak pergi ke sana saja, tidak usah di perumahan The Others. Lalu Ben menjawab bahwa tempat itu hanyalah diperuntukkan untuk The Others, bukan diperuntukkan untuk orang luar. Kali ini Daniel juga setuju dengan Ben, karena ia juga ingin keselamatan untuk putrinya. Mereka bertiga akan bersiap-siap untuk pergi sekarang juga. Singkat cerita, pada keesokan harinya ketiganya belum sampai tujuan karena butuh waktu 1,5 hari. Daniel, Alex, dan Carl beristirahat dulu sebentar karena kelelahan. Akan tetapi tiba-tiba saja peluru-peluru misterius berterbangan ke sana. Carl pun tertembak tepat di dadanya dan langsung meninggoy seketika. Alex sangat histeris. Daniel berusaha melindungi dan menguatkan putrinya itu. Mereka berdua harus berlari meninggalkan Carl karena Carl sudah mati. Tapi baru saja mereka akan melangkah berlari, Daniel tertembak sampai tersungkur. Wanita itu pun juga meninggoy, teman-teman. Alex tinggal sendirian, ketakutan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Sambil menangis, Alex menyerahkan dirinya. Ia memohon agar tidak dibunuh. Ia mengaku bahwa dirinya adalah putrinya Ben. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. 아무것도 몰라 하는 게 표정 좀 봐요. 이젠 지쳐가요 우리 그만 만나요. 난 문을 걸어가고 있어 Baby I don't